Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami dari kelompok 1 akan menyajikan presentasi mengenai landasan pengembangan kurikulum bahasa Arab yang berlandaskan dengan landasan filosofi. Pembahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah tentang pengertian kurikulum. Kedua, tentang pengembangan kurikulum. Ketiga, pengertian filosofi dan filsafah. Yang keempat, aliran filsafah yang kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Mungkin Anda dapat membayangkan andai kata sebuah bangunan rumah yang dibangun tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kokoh, maka ketika terjadi goncangan atau diterpa oleh angin sedikit saja, rumah tersebut akan mudah rubuh. Demikian halnya dengan kurikulum. Jika dikembangkan tidak berdasarkan pada landasan yang tepat dan kuat, maka kurikulum tersebut tidak bisa bertahan lama dan bahkan dengan mudah dapat ditinggalkan oleh para pemakainya. Bila bangunan rumah rubuh yang diakibatkan tidak menggunakan landasan fondasi yang kuat, maka kerugian tidak akan terlalu besar, hanya sebanding dengan harga rumah yang dibangun. Dan jika kondisi keuangan memungkinkan, maka dengan segera akan mudah dibangun kembali. Tapi bila yang roboh itu kurikulum sebagai alat untuk mempersiapkan manusia, maka kerugiannya bersifat fatal dan tidak diukur dengan materi, karena menyangkut dengan upaya memanusiakan manusia. Dengan demikian, dalam mengembangkan kurikulum, terlebih dahulu harus diidentifikasi dan dikaji secara selektif, akurat, mendalam, dan menyeluruh landasan apa saja yang harus dijadikan pijakan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum. Dengan landasan kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong kehidupan jauh ke masa yang akan datang. Penggunaan landasan yang tepat dan kuat dalam mengembangkan kurikulum tidak hanya diperlukan oleh para penyusun kurikulum di tingkat pusat, akan tetapi terutama harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pengembang kurikulum di tingkat operasional atau satuan pendidikan, yaitu para guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan, atau dewan sekolah, atau komite pendidikan, dan para guru, serta pihak-pihak lain yang terkait, atau stakeholder. Slide berikutnya adalah tentang pengembangan kurikulum. Menurut Olivia, bahwa mengenai pengembangan kurikulum, dijelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan perubahan dan perbaikan pada kurikulum yang meliputi tahap permulaan, penerapan, dan tahap evaluasi. Masih menurut Oliva, peningkatan kurikulum lebih mengacu pada hasil dari pengembangan kurikulum. Sedangkan tahapan-tahapan pengembangan kurikulum yang dijelaskan oleh Oliva adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini adalah langkah awal dalam pengembangan kurikulum. Ini diisi dengan tahapan berpikir, pengambilan keputusan, dan pengambilan langkah tindakan. Kedua, tahapan penerapan. Tahapan ini merupakan pelaksanaan atau tindakan, yakni mengenai bagaimana kurikulum itu harus disampaikan kepada sasaran atau siswa. Yang ketiga, tahapan penerapan. Tahapan ini merupakan pelaksanaan atau tindakan, yakni mengenai bagaimana kurikulum itu harus disampaikan. Ketiga adalah tahapan evaluasi. Langkah akhir dalam pengembangan kurikulum ini mengandung pelaksanaan berupa menilai dan melihat keberhasilan pengembangan kurikulum terhadap siswa. Atas hasil penilaian dan pengamatan itu diputuskan perlu atau tidaknya melakukan revisi. Selanjutnya adalah filosofi sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum. Sebagai rangkaian cara untuk memahami filosofi sebagai landasan pengembangan kurikulum, kita perlu memahami kajian mengenai filosofi itu sendiri. Dan penerapan filosofi dalam pengembangan kurikulum, menurut Kneller, filosofi adalah upaya berpikir tataran paling umum dengan cara sistematik mengenai semua hal di alam semesta atau mengenai semua realitas. Upaya tersebut disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu pada manusia. Filsuf memang berbeda dengan ilmuwan, karena ilmuwan mempelajari bagian alam semesta, sedangkan filsuf adalah sebaliknya. Ini dikarenakan para filsuf cenderung menemukan beberapa pola yang membuatnya mampu memahami kesimpulan tentang sesuatu. Kesimpulan tersebut sudah mengisyaratkan bahwa manusia hanyalah salah satu bagian dari terjadinya sesuatu, dan tanpa pola-pola tertentu, pengalaman manusia tidaklah bermakna. Kneller juga menyebutkan bahwa filosofi membantu manusia dalam mengorganisasikan gagasannya dan menemukan makna dalam pikiran maupun tindakan. Pemikiran yang dituangkan oleh Kneller juga menyatakan filosofi tidak hanya sebagai sebagian dari pengetahuan kita atas seni, ilmu alam, dan agama. Filosofi bahkan menggenggam semua disiplin tersebut dalam tingkat teoritis dan menemukan serta menjelaskan dan membangun hubungan di antara mereka. Sekali lagi, filosofi berusaha untuk membangun makna logis di antara semua area pemikiran. Filosofi, sebagaimana disebutkan Kneller, turut melibatkan tentang cara berpikir, dan berfilosofi merupakan hal paling penting dalam filosofi. Selanjutnya adalah aliran filsafat yang kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah perennialisme. Perennialisme ini lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Yang kedua adalah esensialisme. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik
agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Yang ketiga adalah eksistensialisme. Eksistensialisme ini menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang, mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan, bagaimana saya hidup di dunia, apa pengalaman itu? Yang keempat adalah progresivisme. Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Yang kelima, rekonstruktivisme. Rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual, seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan bahwa pada hasil belajar daripada proses. Aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap perkembangan model kurikulum subjek akademis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan sendiri. Oleh karena itu, dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara eklektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Meskipun demikian, saat ini pada beberapa negara dan khususnya di Indonesia, tampaknya mulai terjadi pergeseran landasan dan pengembangan kurikulum, yaitu dengan lebih menitikberatkan pada filsafat rekonstruktivisme. Kemudian, hal yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah keragaman aliran dan sikap filosofi menimbulkan perbedaan persepsi dan tindakan manusia, termasuk halnya dalam menangani bidang pendidikan pada umumnya dan bidang kurikulum pada khususnya. Adanya keragaman tersebut menciptakan 1000 kali alternatif paradigma pengembangan kurikulum, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Dan ini tidak dapat dijadikan resep di segala situasi. Hal kedua yaitu bahwa pemahaman akan filosofi hendaknya tidak hanya oleh pengembang kurikulum di tingkat nasional, akan tetapi juga para guru sebagai pengembang kurikulum di tingkat mikro. Demikian presentasi yang saya bawakan tentang
landasan filsafat sebagai landasan pengembang kurikulum bahasa Arab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.